tentang tanahnya Blang Padang, ya kan, yang sekarang dipertanyakan nih, gimana sih statusnya? Bahwa keberadaan lahan Blang Padang itu, kalau kita merujuk kepada naskah Mekuta Alam, itu memang tanah wakaf. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan ngobrol bareng Kari di sini dari Shopee Sunset Library dan juga bersama Rakan Habitus. Oke. Nah, selanjutnya nih kita mau ngobrolin Kak tentang banyak hal yang sekarang tuh lagi diperbincangkan nih. Nah, dimana tuh salah satu misinya si Habitus ini juga gitu, kayak gitu, menelaah hal-hal yang sebenarnya tuh enggak umum dibahas gitu, dan banyak yang tersembunyi yang akhirnya kita akan kulik dan akhirnya terbuka gitu. Nah, salah satunya sekarang ini hits banget tuh obrolan tentang tanahnya Blang Padang, ya kan, yang sekarang dipertanyakan nih, gimana sih statusnya gitu. Boleh dong Kak di-share sedikit ceritanya. Statusnya? Iya. Mari kita update status. Oke. Ya kan? Atau mari kita baca status yang bukan hanya status WA. Iya, ya? benar banget. Suka baca status WA kawan? Oh, suka banget sih sebenarnya. Oke, kali ini kita kepoin status Blang Padang ya. Jadi memang lagi happening ya, ribut-ribut menjadi polemik gitu soal kepemilikan lahan Blang Padang. Seandainya saja kita mau membaca, menelaah dokumen dan arsip-arsip yang ada di Aceh ini, sebetulnya tidak akan terjadi polemik seperti hari ini ya. Yang ada mungkin ya para pengelola yang merasa terlibat dalam pengelolaan Blang Padang itu duduk bersama bagaimana mencari jalan keluar, harusnya seperti itu. Karena apa? Karena memang sudah sangat jelas sekali bahwa keberadaan lahan Blang Padang itu, kalau kita merujuk kepada naskah Mekuta Alam yang diterbitkan dan ditulis di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, itu memang tanah wakaf. Wow. Itu jelas disebutkan. Jadi hasil-hasil yang didapat dari tanah yang ada di Blang Padang itu memang diperuntukkan bagi Imam Masjid Raya Baitur Rahman. Ya, itu jelas. Jelas sekali ditulis dalam naskah manuskrip ya, Mekuta Alam. Nah, jadi itu kan sekitar 1600-an bayangannya, 1630-an ya, ketika Sultan Iskandar Muda memimpin. Jadi disebutkan itu bahwa tanah itu, jadi Blang Padang itu, selain Blang Padang ada kawasan namanya Blang Punge, ya, kawasan Punge hari ini ya. Nah, di situ tuh ada sawah, ada kebun kelapa, kebun rumbia, dan penghasilan dari kebun kelapa, sawah, dan kebun rumbia itu memang dikhususkan untuk Imam Masjid Raya, sehingga memang dia fokus beribadah ya, nggak cari penghasilan lain di luar itu. Jadi begitulah dulu Sultan dan para perangkat kerajaan memperhatikan mata pencaharian ya bagi para rohaniawan gitu ya, bagi para ulama, sehingga ulamanya nggak sibuk ngapa-ngapain, dia bisa fokus ibadah, fokus mengurus umatnya, mengayomi masyarakat. Karena apa? Ketersediaan mata pencahariannya itu memang betul aman, sudah aman, full disupport oleh kerajaan. Lewat apa? Lewat hasil dari tanah wakaf tadi itu gitu. Nah, kemudian apakah buku yang ada di tangan Kari itu juga menyimpan dokumen-dokumen penting atau arsip-arsip tentang Aceh? Ya, jadi kalau para pejabat kita nih ya, yang ribut-ribut tentang Blang Padang, nggak usah jauh-jauh ke Belanda, Cut. Mampir aja ke perpustakaan kami, baca buku ini. Buku apa tuh Kak? Jadi ini buku, judulnya setelah diterjemahkan adalah Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan, yang ditulis oleh Karl Frederik Hendrik van Langen. Siapa Jadi, itu Kak? Dia orang Belanda, juga bagian dari pemerintahan Hindia Belanda yang ada di Aceh masa kolonial ya, masa perang kolonial Belanda di Aceh. Jadi kalau menurut Van Langen ini, di tahun 1879 Belanda itu menyerbu Masjid Indrapuri. Jadi Masjid Indrapuri itu waktu itu diyakini sebagai
tempat di mana sultan-sultan ya keluarga kerajaan itu bersembunyi ya, gitu. Karena Sultan Aceh setelah setelah mau istana dikuasai, kemudian Sultan kita kan waktu itu meninggal akibat kolera. Nah pengganti Sultan Aceh yang kena kolera itu dilantiknya di Masjid Indrapuri. Jadi memang diyakini Masjid Indrapuri menjadi tempat persembunyian keluarga kerajaan Aceh Darussalam ya, keluarga kerajaan Aceh Darussalam itu diserbu oleh Belanda 1879. Mungkin karena jumlah juga kali ya dan juga persenjataan itu orang-orang Acehnya, keluarga kerajaan itu akhirnya mundur dan mereka meninggalkan banyak barang di Masjid Indrapuri itu. Salah satu yang tercecer waktu itu adalah manuskrip dari Mekuta Alam yang menyimpan tentang bagaimana status kepemilikan lahan Belang Padang. Nah, itu disebutkan oleh Van Langen bahwa dia menulis buku ini berdasarkan naskah dari Mekuta Alam yang naskahnya mereka temukan ketika dilakukan penyerbuan Masjid Indrapuri. Sayangnya naskah asli dari Mekuta Alam itu tersapu banjir ketika Banda Aceh banjir di tahun 1886. Nah, Van Langen sendiri menulis 2 tahun setelah itu, 1888. Nah, tapi syukurnya Belanda sempat menyalin naskah Mekuta Alam itu. Jadi selain naskah Mekuta Alam, naskah penting yang lain yang mereka temukan di Masjid Indrapuri itu adalah sarakata atau maklumat ya dari salah satu sultan. Jadi mereka kemudian merujuk dan jadilah buku ini. Jadi buku ini itu aslinya diterbitkan tahun 1888, kemudian diterjemahkan oleh orang Aceh namanya Pak Abu Bakar, diterbitkan oleh PDIA itu pertama sekali tahun 1986. Jadi ada 9 bagian ya. Bagian pertama itu ringkasan ikhtisar geografis kerajaan Aceh, kemudian sejarah terjadinya dan perkembangan kerajaan Aceh, susunan pemerintahan, kemudian pembagian daerah negara, bidang kerohanian, bidang peradilan, jabatan kadi, pada masa pemerintahan Sultan Aceh, kemudian pajak dan penghasilan para ketua. Dan bagian keuangan. Jadi peredaran uang sebelum ada kerajaan, keuangan dalam kerajaan Aceh, sirkulasi uang pada masa kedatangan Belanda di Aceh juga dibahas di sini. Nah, itu lanjutannya Van Langen setelah masa kolonial ya. Nah, di bagian 5 tentang bidang kerohanian, disitulah dituliskan tentang bagaimana Belang Padang. Jadi disebutkan misalnya di sini ya, di halaman ini penghasilan Imam Masjid Raya berasal dari penghasilan sawah, kebun kelapa, dan kebun rumbia yang dihadiahkan oleh Sultan. Sawah-sawah tersebut yang di kalangan orang-orang Aceh dikenal dengan nama Umang Sara. Jadi Umang Sara itu ya kayak tanah wakaf ya. Terletak di Belang Punge dan Belang Padang. Sawah-sawah itu tidak boleh dijual atau dijadikan harta warisan dan semata-mata dikhususkan sebagai sumber penghasilan imam yang boleh dikerjakan oleh orang lain atau olehnya sendiri. Jadi oleh imam itu juga nggak apa-apa. Sepanjang hasilnya memang untuk Imam Masjid Raya Baitur Rahman. Nah gitu, itu disebutkan jelas. Jadi Belanda saja mengutip itu untuk bukunya gitu ya, yang artinya meyakini dan mengamini sumber naskah Mekuta Alam itu. Masa kita enggak, ya kan, yang bener aja. Jadi intinya tuh statusnya si Belang Padang ini adalah tanah wakaf yang bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar ya? Bukan, oleh Masjid Raya. Masjid Raya yang boleh dipakai ya? Jadi ya hasilnya itu untuk kemaslahatan Masjid Raya, utamanya untuk imam masjid. Berarti yang selama ini simpang siur itu harus diselidiki lagi nih Kak ya? Harus membaca. Itu lebih tepat ya, literasi, budaya membaca. Iya, kita ini memang literasinya jauh sekali ya, budaya bacanya jauh sekali. Budaya tulisnya apalagi, padahal orang Aceh masa lalu itu gila sekali budaya tulisnya, apa juga ditulis. Gitu ya. Soal jimat-jimat tuh ditulis juga ya. Soal hantu-hantu itu ditulis gitu. Benar. Jadi bukan hanya ilmu pengetahuan, kehidupan sehari-hari, perilaku sehari-hari, bagaimana kehidupan masyarakat sehari-hari itu ditulis gitu. Dan sekarang lebih kencang mungkin budaya tuturnya ya, lebih yang menonjol. Padahal Aceh itu budaya tulisnya luar biasa.
di abad-abad 16, 17, bahkan 18. Benar. Itu masih budaya tulisnya itu masih luar biasa. Kenapa bisa menulis? Karena rajin membaca. Jadi kita nggak bisa nulis kalau kita memang tidak membaca. Benar. Jadi marilah kita membaca supaya kita nggak gontok-gontokan lagi nih. Benar banget. Jadi apapun itu yang di luar sana, jadi pokoknya informasi yang masuk itu jangan ditelan mentah-mentah dulu ya Kak ya. Nah, ayo kita membaca Kak dan mencari sumber utama dulu nih, sumbernya dari mana kayak gitu. Dan untuk kasus ini tuh semua itu bisa terjawab, itu ada di buku ini. Iya, buku ini nggak tebal Cut. Jumlah halamannya hanya 104 halaman ya. Ada lampiran 3 halaman. Duduk seharian bisa lah selesai ya. Nyantai di sofis ya, sambil nikmatin laut, minum air kelapa. Selesai buku ini dan paham. Dan bisa diskusi langsung juga dengan Kak Ari ya. Iya. Kalau ada yang nggak paham bisa ditanyain langsung nih gitu kan, daripada ntar salah paham nih, tersalah ya kan. Nah gitu. Dan jadi, langsung bisa update status. Iya bener banget. Itu kan sebenarnya update status juga membagikan informasi. Betul, tapi informasinya tuh harus berdasarkan data yang nyata nih, data yang benar ya kan. Yang valid ya, yang sahih. Yang sahih gitu. Gitu Cut. Ya terus berarti tuh penting banget nih ya Kak untuk menjaga arsip dokumentasi yang sekarang tuh sebenarnya miris ya Kak ya. Nah gimana tuh menurut Kakak tentang dokumentasi dan arsip yang sekarang ada di Aceh ini? Iya, memang kalau kita lihat ya kondisi hari ini itu keberpihakan, kemudian kepedulian itu sangat kurang dengan arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang ada. Sekarang kita cari apa-apa harus ke Belanda. Wah jauh ya. Coba berarti ongkos, bahasanya bahasa Belanda, dan uniknya aslinya Arab Melayu gitu. Kemudian diterjemahkan dengan bahasa Belanda. Yang kita pelajari kemudian adalah bahasa Belandanya. Padahal aslinya kan dia ditulis dalam bahasa Melayu, aksaranya Arab kebanyakan ya. Nah, waktu habis tsunami itu gedung PDIA, itu Pusat Dokumentasi Informasi Aceh, yang banyak menyimpan manuskrip, dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen penting, naskah-naskah penting, naskah-naskah Aceh di masanya itu banyak hancur memang. Tapi kemudian sebagian besar yang masih ada di Belanda kopiannya itu disumbangkan kembali ke PDIA. Bahkan masa habis tsunami itu ada sebuah badan namanya Badan Rekonstruksi Rehabilitasi Aceh Nias, itu kemudian membangun kembali PDIA yang gedungnya memang hancur. Gedung PDIA itu persis di sebarisan sama SMA 1, SMP 1, kalau Cut tahu ya, di dekat Belang Padang. Benar-benar. Area Belang Padang. Area Belang Padang itu tuh PDIA dibangun, tapi sayangnya memang kemudian gedung itu diambil alih oleh USK ya. Karena memang PDIA itu kalau secara kelembagaan memang diurus juga oleh USK, Unsiah ya, Universitas Syah Kuala. Jadi kemudian peruntukan PDIA itu dialihkan menjadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang hari ini bisa kita lihat ya di sebelah Belang Padang itu. PDIA itu dipindahkan ke salah satu ruangan di Museum Aceh. Jadi jika teman-teman nih Kak mau tahu nih salah satu dokumen yang atau arsip yang masih ada nih utuh di Aceh gitu kan, itu kita harus nyari kemana sih kira-kira Kak? Salah satu memang ke PDIA, tapi itulah Cut. Gimana tuh, sayangnya memang PDIA ini sudah hampir 3 tahun nggak bisa diakses. Wah, kira-kira kenapa? Satu, klasik lah ya, tidak ada anggaran. Kedua, mungkin karena secara organisasi, secara kelembagaan PDIA ini banyak yang ngurusnya gitu ya. Di situ juga ada pemerintah Aceh, ada Dinas Perpustakaan dan Arsip, ada juga Universitas Syah Kuala gitu. Ya mungkin memang belum selaras kali ya bagaimana visi, mereka belum satu frekuensi mungkin dalam keberpihakan dan dalam awareness soal bagaimana PDIA ini bisa tetap sustain gitu, tetap berjalan sehingga bisa dapat diakses publik gitu. Sehingga ya hampir sudah 3 tahun kita nggak bisa akses. Wah, ditutup ya, ditutup. Apalagi banyak sekali dokumen-dokumen atau buku-buku tentang Aceh masa lalu itu hanya ada di PDIA. Tapi mudah-mudahan ada perpustakaan Museum Aceh, walaupun tidak sebegitu lengkap ya dengan PDIA gitu. Tapi ya paling tidak bisa lah ya
bisa kita lihat beberapa dokumen-dokumen naskah-naskah penting yang sudah juga ditransliterasi oleh Museum Aceh. Jadi bisa ke Perpustakaan Museum Aceh atau ke Perpustakaan Ali Hashimi. Oh iya. Dan alhamdulillah Perpustakaan Ali Hashimi itu sudah juga dibuka hampir mungkin 2 bulan belakangan ini sudah dibuka kembali untuk umum. Jadi kita bisa ke sana dan juga pastinya ke Sofi Sunset Library. Iya, itu yang paling penting. Iya. Sebagai penutup nih Kak, ada nggak sih pesan dan pesan-pesannya deh untuk keadaan saat ini? Salah satunya tentang kasus-kasus yang dimana kasus itu muncul karena kurangnya nih literasi, kurangnya mengerti dan kurangnya menyimpan arsip-arsip penting. Jangan sampai itu terulang lagi nih seperti saat ini ya kan, karena pada masa lalu kita menyepelekan namanya dokumentasi, akhirnya banyak hal yang banyak hal yang ditanyakan dan statusnya seperti apa seperti saat ini gitu kan. Iya, jadi memang bencana gempa dan tsunami 2004 itu banyak menghancurkan dan menghilangkan naskah-naskah penting kita ya, karena memang keberadaan gedung-gedung penyimpan naskah dan dokumen penting kita kebetulan berada di area-area yang terdampak tsunami. Nah, harapannya memang sekarang gedung-gedung yang menyimpan dokumen-dokumen itu memang di area yang safety ya, harapannya. Itu satu. Kedua, marilah kita kembali menelusuri jejak leluhur kita itu, jejak keberadaan Aceh, memang salah satunya dari literasi ya, dari dokumen-dokumen. Kenapa? Kalau misalnya orang Aceh bilang, dulu kita pernah berjaya gitu, kerajaan kita luar biasa. Terus orang akan bertanya, di mana bekas istananya? Orang nggak lihat gitu. Terus misalnya orang Aceh bilang lagi, kita punya armada angkatan laut yang luar biasa. Kita menyerang Malaka, kita sampai ke Pahang, kita sampai ke Johor. Mana armada angkatan laut itu? Tidak bisa kita temukan hari ini. Betul. Apa yang bisa kita temukan tentang kerajaan Aceh masa lalu yang memang luar biasa sekali? Lewat naskah, lewat dokumen, lewat buku-buku. Maka itu mari kita baca, mari kita rawat ya naskah-naskah itu. Yang masih tertinggal, yang masih ada salinannya, yang masih ada kopiannya gitu. Kalau tidak ada, mari kita lihat ke Belanda, apa yang masih bisa kita ambil lagi kembali gitu ya. Kalaupun tidak, kopiannya paling tidak ada di sini. Karena apa, miris sekali beberapa dokumen penting itu tidak ada di sini, tapi misalnya ada di Perpustakaan Nasional gitu ya. Ada di British Museum gitu. Di kita nggak ada. Tapi paling tidak kan kita punya kopiannya ya. Paling tidak selemah-lemahnya iman begitu ya. Kita punya kopian, kita bisa baca dan nggak hanya dibaca. Selain kita rawat juga kita syiarkan. Betul. Sehingga apa? Sehingga bertambahlah pengetahuan kita tentang masa lalu Aceh. Jadi nggak hanya sesuatu yang bisa kita agung-agungkan, tapi kita nggak tahu dasarnya. Tapi kalau kita tahu dasarnya, berdasarkan naskah-naskah yang ada, tertulis, kita juga mempertanggungjawabkan tentang sesuatu itu akan lebih mudah. Gitu. Jadi mari sama-sama kita baca, kita syiarkan, dan kita rawat naskah dan dokumen yang ada sekarang ini. Utamanya ya soal masa lalu Aceh ya, sehingga ketika ada orang menggugat hari ini, di masa kini kita punya dasar. Benar banget ya. Itu pesan-pesan dari Kare untuk malam ini dan itu obrolan kita. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan ketemu sama bareng Kare di obrolan-obrolan lainnya ya Kak. Ya. Gitu kan. Okay. Udah sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.